Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran praktek ibadah part 2 dalam bab akikoh. Insyaallah ini adalah yang terakhir atau hataman dari kitab Qadhatul Ras. Langsung saja kita mulai. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesunahan-kesunahan dalam akikoh. Di samping dalam akikoh disunahkan memasak dengan rasa yang manis, juga masih terdapat beberapa kesunahan yang lain. Yang pertama apa? Yang pertama, yang lebih utama dalam waktu penyembelihan dilaksanakan setelah terbitnya fajar. Jadi waktu penyembelihan hewan untuk diakikahkan kepada seorang anak itu lebih utamanya setelah terbitnya matahari, misalkan jam 7 atau jam setengah 7 atau jam 6 lebih sedikit, pokoknya setelah terbitnya matahari pada pagi hari. Itu waktu yang disunahkan atau waktu afdol atau waktu yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah ketika menyembelih disunahkan membaca doa Bismillah wallahu akbar Allahumma laka wa ilaika Allahumma hadhihi aqiqatu. Kemudian disebutkan namanya siapa. Misalkan namanya Zaid, aqiqatu Zaid misalkan, atau namanya Muhammad, aqiqatu Muhammad, atau namanya misalkan Ahmad Turmuzi, aqiqatu Ahmad Turmuzi, dan lain sebagainya. Intinya disebutkan namanya setelah hadhihi aqiqatu, itu disebutkan namanya siapa. Nama dari bayinya, ya. Bukan nama orang tuanya, tapi nama dari bayinya. Kemudian yang ketiga, setelah penyembelihan disunahkan untuk tidak memecahkan tulang hewan tersebut. Untuk tidak dipecahkan tulang hewan yang disembelih akikoh tadi. Kemudian yang keempat, mengantarkan daging akikoh untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak itu lebih baik daripada mengundangnya. Jadi ketika kita akikoh, tasyakurannya itu adalah kita memberikan daging yang sudah masak tadi ke tetangga-tetangga kita, ke rumah-rumah orang yang mau kita berikan akikoh tersebut. Jadi kita yang mengantarkan daging tersebut, bukan orang yang datang ke rumah kita untuk merayakan akikoh. Itu yang utama. Tapi andaikan misalkan ada orang tua atau orang tua Zaid ini maunya mengundang orang-orang ke rumahnya, mau tasyakuran, mau makan di rumahnya, makan akikoh daging kambing tersebut yang sudah dimasak, maka enggak apa-apa. Itu hanya afdoliyah. Kalau misalkan mau mengundang ke rumah enggak apa-apa, yang penting akikoh, hukumnya sunnah. Paham ya perbedaannya di situ. Jadi pikiran kita harus luas dalam menyikapi suatu hukum. Enggak apa-apa kalau kita mengundang mereka datang ke rumah. Kemudian yang kelima adalah pada hari yang ketujuh setelah menyembelih hewan akikoh disunahkan untuk mencukur rambut si jabang bayi yang diakikohi. Jadi setelah hari ketujuh, setelah penyembelihan akikoh, misalkan penyembelihan akikohnya dari kelahiran sampai hari ketujuh, itu ada penyembelihan. Nah ketika ada orang ini mengundang orang-orang lain untuk datang ke rumah, itu sekalian mencukur rambut si jabang bayi. Nah ini nanti berat rambutnya yang disodakohkan. Itu adat yang biasanya kita temukan di Indonesia. Nah adat seperti ini hukumnya ada dasarnya yang ada di Indonesia ini. Jadi termasuk dari di sini, jadi disunahkan mencukur rambut si jabang bayi yang diakikohi. Paham ya? Kemudian yang keenam, bagi yang mempunyai hak wilayah atau hak yang bertanggung jawab kepada anak yang dilahirkan tadi, seperti bapak atau kakek,
Maka disunahkan untuk memberi nama yang bagus si jabang bayi pada hari ke-7 kelahirannya. Jadi disunahkan memberi namanya itu setelah hari ke-7, dan namanya harus yang baik-baik karena nama adalah doa. Nama itu doa bagi sang anak, bagi anak yang dilahirkan. Makanya ketika besok adik-adik menikah dan dikaruniai seorang anak, maka namailah anak tersebut dengan nama-nama yang baik, yang berbau dengan Islam. Seenggaknya ada kata-kata Nabi Muhammad, seperti apa? Muhammad, Ahmad, Yasin, Amin, dan yang lainnya, sehingga mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada catatan penting dari musannif kitab Tadaturus ini, yaitu apa? Menyembelih hewan diniati untuk kurban dan akikoh tetap bisa hasil keduanya menurut Imam Romli, dan tidak bisa hasil menurut Imam Ibnu Hajar. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan ada orang ini melahirkan seorang anak pada waktu itu pada bulan Dzulhijjah. Misalkan setelah 7 hari itu tepat hari raya Idul Adha. Nah, si bapaknya ini melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian bapaknya mau menggabung apa antara akikoh dan udhiyah. Akikoh untuk kelahiran anaknya, 2 ekor kambing untuk kelahiran anaknya, dan udhiyah karena pada hari itu adalah hari raya Idul Adha yang disunahkan untuk udhiyah atau berkorban. Apakah boleh seperti ini? Jadi 2 kambing itu mau dikumpulkan menjadi 2 hukum. Hukum akikoh dan hukum udhiyah, kurban pada hari raya Idul Adha. Paham ya permasalahannya? Apakah boleh? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama menurut Imam Romli itu boleh. Jadi boleh mendapatkan 2 keutamaan, mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala akikoh untuk anak, dan yang kedua adalah pahala udhiyah atau berkurban pada hari raya Idul Adha. Tetapi pendapat yang kedua, yaitu menurut Ibnu Hajar, itu tidak bisa. Maksudnya tidak bisa apa? Berarti harus salah satu. Kalau misalkan milih akikoh berarti nggak bisa milih kurban. Kalau misalkan milih kurban maka nggak bisa milih akikoh. Ini adalah 2 pendapat dari ulama. Paham ya? Alhamdulillah pembahasan kita sudah selesai dari kitab Qadhu Turos dari awal sampai akhir. Mungkin dari penyampaian saya banyak kekurangan atau banyak yang tidak bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga adik-adik bisa mempraktekkan apa yang ada di kitab ini. Karena apa? Karena hukumnya wajib. Yang dipraktekkan adalah sesuatu yang diwajibkan. Seperti apa? Wudhu, sholat, puasa, dan yang lain sebagainya. Atau kesunahan-sunahan yang lain, udhiyah, akikoh, infak, sedekah. Maka ini harus diamalkan. Al ilmu bila amalin kasyajirati bila samrin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi percuma adik itu belajar sekian tahun, puluhan tahun, tapi tidak diamalkan ilmunya, itu percuma. Maka saya berharap, Al-Fakir berharap agar adik-adik melaksanakan, mempraktekkan ilmu apapun yang diajarkan oleh para asatid, bukan hanya dari saya tapi dari asatid yang lain. Karena itu juga manfaatnya balik ke adik-adik. Adik-adik menjadi tahu suatu hukum. Karena apa? Karena segera langsung mempraktekannya. Paham ya? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita semua diterima oleh Allah dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.